Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rahmadianti Putri, SEMPD, dan Bapak Suroto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai 4 pokok bahasan yang akan saya sampaikan berikut ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzakir, NPM 1813031027. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, perbedaan kombinasi bisnis PSAK 22 revisi 2010 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Kemudian yang kedua, pengendalian entitas terhadap entitas lain. Yang ketiga, diskon pembelian. Dan yang keempat, kertas kerja. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai perbedaan kombinasi bisnis PSAK 22 revisi 2010 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Nah, sebelum kita mencari perbedaannya, kita mencari tahu terlebih dahulu apa sih yang namanya kombinasi bisnis menurut PSAK 22 revisi 2010 itu sendiri. Nah, kombinasi bisnis di sini yaitu kombinasi bisnis ditetapkan secara prospektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode tahun buku, yang mana dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Kenapa kita di sini pakai tanggal 1 Januari 2011? Karena di sini PSAK revisi tahun 2010. Jadi ketika revisi tahun 2010, maka tanggal yang digunakan itu pada awal Januari 2011. Nah, sekarang udah tahu ya apa itu pengertiannya. Next, yaitu ke tujuannya. Jadi, kombinasi bisnis ini memiliki tujuan, yaitu meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding informasi yang disampaikan entitas pada entitas pelapor pada saat laporan keuangan tentang kombinasi bisnis dan dampaknya. Nah, jadi di sini untuk meningkatkan relevansinya itu sendiri dan sebagai daya banding informasi gitu, daya banding informasi yang disampaikan oleh entitas pelapor gitu. Nah, kita udah tahu nih apa itu pengertiannya dan apa itu tujuannya. Nah, kalau sudah tahu, sekarang kita akan mencari apa sih perbedaannya antara letak perbedaan antara PSAK 22 revisi 2010 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Nah, perbedaannya itu sendiri yaitu kalau menurut PSAK 22 revisi 2010, yaitu kombinasi bisnis yang dimaksud yaitu pengambil alihan tidak hanya berlaku bagi suatu entitas yang berbentuk perusahaan terbatas. Namun di sini lebih ke semua entitas dapat melakukan pengambilan alih. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 itu pengambil alihan hanya dapat dilakukan apabila entitas berbentuk perseroan terbatas saja. Nah, jadi dari perbedaan tersebut sudah dapat diambil kesimpulannya bahwasanya letak perbedaannya berada di entitas itu berbentuk apa? Apakah perseroan terbatas ataukah bukan? Gitu. Jadi ketika berbentuk perseroan terbatas itu hanya bisa dilakukan di pengambilan alih menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Nah, sedangkan kalau di yang PSAK tadi kan semua bisa melakukan pengambil alihan. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengendalian entitas terhadap entitas yang lain. Nah, di sini suatu entitas itu atau investor dapat mengendalikan investor yang lain atau investee itu jika memiliki beberapa kriteria. Nah, yang pertama yaitu kekuasaan atas investee. Kenapa? Karena investor memiliki kekuasaan atas investee ketika untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Nah, kemudian kekuasaan atas investee itu sendiri dapat dipengaruhi dari hak suara yang dimiliki entitas terhadap entitas tersebut gitu. Jadi ketika suatu investor ini memiliki
kekuasaan terhadap investor, maka investor tersebut dapat mengendalikan investor yang lain atau entitas yang lain gitu. Selanjutnya yang kedua itu ex passus atau hak atas imbal hasil variabel atas keterlibatannya dengan investee. Dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investee. Nah, pengendalian entitas ini sendiri ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, tadi kan ada kekuasaan atas investee. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. Selain itu, memiliki hak suara entitas seperti tadi yang saya jelaskan mengenai kekuasaan atas investee, kemudian memiliki hak substansial, kemudian kemampuan untuk mempengaruhi. Nah, ini sangat penting. Ketika suatu investor dapat mempengaruhi investor yang lain, maka di situ investor dapat mengendalikan investor yang lain. Gitu. Jadi itu sangat penting, kemampuan untuk mempengaruhi investor yang lain. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai diskon pembelian dan contoh kasus serta pembukaan. Nah, di sini kita akan membahas tidak hanya mengenai apa sih diskon pembelian itu, melainkan kita juga mengetahui, menguak mengenai contoh dan cara pembukaannya itu sendiri. Nah, diskon pembelian itu ya, merupakan diskon yang diberikan pada saat atau setelah terjadi transaksi dan biasanya muncul saat terjadi tawar-menawar harga dengan alasan kedekatan personal. Nah, volume pembelian atau jenis dan kualitas barang. Jadi, diskon pembelian ini banyak yang mempengaruhi, bisa karena kedekatan personal antara penjual dengan pembeli, ataupun banyaknya pembeli yang membeli barang dari penjual tersebut. Itu dapat mempengaruhi diskon pembelian. Kemudian diskon pembelian itu sendiri merupakan keuntungan atau laba dari penyedia barang atau jasa, yaitu pedagang atau perusahaan yang tidak bisa diperkirakan dalam menyusun HPS sehingga tidak dapat dijadikan dasar sebagai perhitungan. Nah, selama harga penawaran di bawah HPS dan tidak terdapat indikasi persekongkolan dan pengaturan tender, maka diskon pembelian tersebut dianggap sah gitu. Selanjutnya yaitu contoh. Nah, contoh soal di sini bisa dilihat di layar. Bahwasanya contoh saya bacakan saja ya. Dibeli barang dagangan pada tanggal 1 Desember 2017 dengan harga faktur 500.000. Syarat pembayaran 2/10 N/30. Perusahaan membayar utang pada tanggal 10 Desember 2017 sehingga diperoleh potongan pembelian sebesar 2%. Nah, kita cari tahu kenapa mendapat potongan sebesar 2%. Nah, kita lihat di tanggal 1 Desember dia membeli barang dagang seharga 500.000 dengan faktur 2/10 N/30. Apa sih maksudnya 2/10 N/30? Nah, maksudnya adalah jika pelunasan utang tersebut dilaksanakan paling lambat tanggal 10 hari setelah pembelian, maka dia akan mendapatkan potongan 2%. Tapi ketika dia membayar utangnya itu lebih dari 10 hari setelah dia membeli, maka dia tidak mendapatkan potongan. Nah, oleh karena itu, karena dia membeli pada tanggal 10 Desember, itu kan masih 10 hari setelah dia membeli barang, maka dia mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, kemudian bagaimana sih cara pembukaannya? Nah, kita akan membahas cara pembukanya di sini. Nah, kita bisa lihat pada layar ya. Pada tanggal 1, pada keterangan kita tulis ke akun pembelian. Nah, akun pembelian tadi kan kita membeli barang dagang seharga 500.000. Nah, ketika kita membeli, otomatis kita mendapatkan barang. Nah, kita mendapatkan barang, maka kita tulis di debit itu 500.000. Dan karena kita tadi membayarnya menggunakan faktur, maka ketika ciri-cirinya ada faktur, itu merupakan ciri-ciri dari utang. Nah, kita letakkan utang di bagian kredit sebesar 500.000. Nah, kemudian pada tanggal 10 itu tadi kan ada pelunasan utang dari pembeli ke
penjual. Nah, di situ karena dia melunasi hutang, maka hutang yang tadi di kredit kita pindahkan ke debit, yaitu sebesar 500.000. Nah, kita lihat tadi mereka pembeli tersebut mendapatkan potongan nggak? Kalau mendapatkan potongan, kita lihat potongannya berapa. Karena potongannya 2%, ya, dan 2% dari 500.000 sendiri itu adalah 10.000. Makanya potongan pembelian kita letakkan di sebelah kredit sebesar 10.000. Dan karena dia mendapatkan potongan 10.000, maka dia membayar hanya 490.000. Oleh karena itu, karena dia membayar, maka kas sendiri berkurang. Maka kasnya berkurang, ditaruh di sebelah kredit sebesar 490.000. Nah, itu tadi merupakan pembukuan menurut dicatat dengan harga bruto atau harga kotor. Selanjutnya ada ketika pembukaan dicatat dengan harga neto. Nah, di sini pembelian sebesar 490.000 dan untuk dicatat di neto, dan utang 490.000. Jadi di sini dia pembelian tidak bulat 500.000, melainkan sudah dipotong dengan diskon tadi 2%, sehingga hanya ditulis 490.000. Nah, untuk pelunasan tanggal 10 dia juga langsung ke 490.000. Jadi tidak ada potongan pembelian, melainkan untuk potongan pembelian itu sendiri berada di catatan bruto. Nah, bisa dilihat pada PPT yang akan saya tampilkan. Baik, selanjutnya yaitu kita membahas ke materi yang terakhir, yaitu kertas kerja, yaitu laporan keuangan konsolidasi. Apa sih kertas kerja itu? Nah, kertas kerja adalah suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun-akun besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Dikarenakan bentuknya yang dibuat berlajur-lajur, maka kertas kerja sering disebut juga sebagai neraca lajur. Nah, kita sebelumnya sudah mengetahui apa itu neraca lajur. Nah, jadi neraca lajur itu sendiri disusun atas kertas kerja yang berbentuk lajur-lajur, sehingga dinamakan kertas kerja tersebut neraca lajur. Nah, di dalam neraca lajur itu sendiri banyak kan yang akun-akun yang berada di dalamnya, seperti pencatatan neraca saldo, pencatatan buku besar, dan segala macamnya. Oleh karena itu, neraca lajur tersebut dinamakan kertas kerja. Nah, sebelumnya kertas kerja itu sendiri memiliki manfaat. Nah, apa sih manfaatnya? Oke, manfaatnya itu ada, yang pertama, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Jadi di sini kertas kerja tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan. Jadi lebih memudahkan perusahaan untuk mendata berapa sih pendapatannya, berapa pengeluarannya selama satu periode tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas, konsolidasi, dan juga mengenai perusahaan individual yang memberikan entitas konsolidasi. Nah, di sini lebih spesifik itu, dia memberikan informasi pada perusahaan induk. Jadi untuk perusahaan induk sendiri, dia bisa mengetahui bagaimana sih kondisi perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya. Nah, untuk kertas kerja sendiri itu ada beberapa macam. Itu ada kertas kerja 6 kotak atau 6 kolom, kertas kerja 8 kolom, kertas kerja 10 kolom, kertas kerja 12 kolom. Nah, itu akan saya tampilkan di slide ini. Oke. Selanjutnya yaitu, nah, ada pertanyaan yang muncul. Dapatkah laporan konsolidasi disusun tanpa kertas kerja? Sedangkan kita tadi mengetahui bahwasanya kertas kerja tersebut disusun untuk memudahkan. Nah, berarti bisa diambil kesimpulan kan, dalam penyusunan laporan konsolidasi tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kertas kerja. Ya kan, itu tadi, karena kertas kerja memberikan manfaat yang banyak buat perusahaan gitu. Bisa buat memudahkan mengetahui bagaimana sih perusahaan tersebut pendanaannya gimana gitu, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, itu sudah jelas, dan memberikan informasi pada perusahaan induk untuk mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya laporan konsolidasi tidak dapat dipisahkan dari namanya kertas kerja. Baik,
Nah, mungkin itu presentasi dari saya mengenai hasil dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.